bagaimana apa saja kriteria seorang yang dinamakan dia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup takwa itu dengan sekedar teori bahwasanya kita itu takut kepada Allah dan semangat dalam beramal kebaikan sebatas teori saja, ataukah perlu ada bukti-bukti nyata yang dengan bukti itu kita itu diindikasikan atau dikategorikan sebagai seorang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka referensi takwa yang pertama atau ciri-ciri takwa yang pertama Allah sampaikan orang yang bertakwa itu mereka yang mau bersedekah Bapak Ibu. Dalam kondisi lapang maupun sempit. Allah sampaikan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang mau berinfak, mau bersedekah dalam kondisi sarra' wad dharra. Mungkin kita kalau dalam kondisi sarok, jenengan itu dalam kondisi apa? Penuh dengan nikmat, habis mendapatkan arisan, mutus arisan. Arisan halal apa haram, Pak? Halal, Pak, arisan, nggak apa-apa, Pak ya. Jenengan habis mutus arisan, jenengan ikut arisan, mutus 100 juta misalnya. Ketika habis ikut arisan, jenengan habis mutus, jenengan dalam kondisi apa? Sarok. Mendapatkan kenikmatan jenengan sedekah. Itu standar Pak seperti itu. Namanya orang punya, orang dapat kenikmatan itu mesti banyak yang mau bersyukur kepada Allah. Lalu bagaimana dengan yang kedua fis-sarra'i wad-dharra dan dalam kondisi yang penuh dengan kesempitan. Ini jarang orang-orang yang bisa, orang-orang yang mampu melaksanakan sedekah di dalam kondisi yang kedua. Kalau kondisi lapang itu mungkin bisa, tapi dalam kondisi sempit itu belum tentu bisa. Saya tadi sebelum isi kajian, bincang-bincang dengan Ustaz Hanif, beliau menyampaikan tadi ada sebuah pondok bagus di Sukoharjo, tingkatan pas SMA namanya Kutab Al-Fatih. Kebetulan saya itu kenal dekat dengan pendiri dari pondok tersebut. Beliau adalah seseorang yang memiliki semangat dalam masalah usaha, Pak. Beliau dulu kerja di lembaga obat, Pak. Kimia Farma, ada, Pak? Atau ada nih masih. Beliau kalau nggak salah sekitar tahun 2000 atau berapa menjadi salah satu manajernya beliau dengan gaji yang sangat luar biasa banyaknya. Tapi beliau kemudian memutuskan untuk keluar dari sana karena lebih suka dengan usaha individu. Nah, beliau pernah cerita dengan saya karena saya itu beberapa kali nginep bersama dengan beliau. Dan beliau orangnya senang cerita. Beliau mengatakan kepada saya suatu ketika beliau itu pernah hari itu dalam kondisi usaha itu yang betul-betul bangkrut, Pak. Kenapa? Karena ada orang yang merasa iri, kemudian menggunakan bantuan jin untuk menghancurkan usahanya. Beliau punya gudang, yang gudang itu isinya barang dagangan senilai ratusan juta, Pak. Dalam waktu satu malam, hilang. Hilangnya tidak ada, kuncinya masih utuh, pintunya masih tertutup rapat, kemudian tiba-tiba besok harinya hilang semuanya, Pak. Tidak ada bekas sama sekali. Alam gimana? Apakah orang yang mencuri ataukah ini bantuan jin atau seperti apa? Saya nggak tahu. Yang jelas ketika itu betul-betul bangkrut luar biasa. Dan tidak ada yang beliau miliki, Pak. Kecuali tinggal beras 1 karung, kata beliau. Kenapa? Ya karena itu memang simpanan beliau sebagai cadangannya. Dan beliau adalah orang yang sangat-sangat tidak suka dengan harta. Meskipun beliau sedang usaha. Kalau jenengan sekarang ke sana, Pak, rumah beliau itu ukurannya cuma ukuran 12 kali 4 meter rumah beliau. Dengan kamar yang jumlahnya cuma 1, beliau tidurnya di ruang tamu dan sebagainya, padahal beliau adalah orang yang banyak uangnya. Nah, ketika bangkrut itu, beliau itu kemudian didatangi oleh seseorang yang minta-minta. Karena memang beliau itu suka memberi, dan yang beliau miliki cuma sekedar beras 1 karung itu saja. Maka beliau berikan semuanya, Pak. Beras 1 karung itu diberikan kepada orang yang minta tadi, dan beliau lebih milih apa? Minjem uang kepada saudara-saudaranya. Ini adalah kisah yang beliau sampaikan kepada saya, sampai kemudian dari uang pinjaman itu beliau bisa mengembalikan usahanya dan sekarang menjadi salah seorang pengusaha yang alhamdulillah sukses. Karena berdiri pondok Kutab Al-Fatih tersebut dengan full beasiswa tanpa full berbiaya, programnya adalah IT selama 2 tahun kalau tidak salah. Dengan mengundang banyak dokter di bidang IT yang untuk ngajar anak-anak di situ. Jadi nanti kalau pengen lihat hasilnya, buka YouTube, salah satu hasil dari kreativitas mereka adalah ada channel YouTube namanya Si Bulan. Si Bulan itu semacam kartun Islami yang kualitasnya luar biasa, bagus sekali. Saya pernah ditampilkan oleh beliau. Nah, itu contoh bagaimana orang yang bisa infak dalam kondisi doro. Dan ini sudah banyak diberikan contoh oleh orang-orang terdahulu. Jangan kalau nyari kisah seperti ini sangat banyak jangan temui, Pak. Contoh misalnya dalam peristiwa Perang Tabuk. Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti Rasulullah, yang dikumpulkan Rasulullah. Perang terakhir sebelum Rasulullah wafat.
Dalam perang ini dikenal juga dengan nama Jaisul Usrah. Jaisul Usrah atau perang dalam kondisi pasukannya itu betul-betul merasa kekurangan, kesulitan. Kenapa? Karena medan pertempuran yang sangat jauh, karena melawan orang-orang Romawi, kemudian dalam kondisi paceklik yang berkepanjangan di Madinah. Tidak ada orang punya harta, tidak ada orang punya simpanan makanan. Maka Rasulullah kemudian karena memang perang ini harus dilaksanakan, ini demi kehormatan martabat seorang muslim karena orang-orang Romawi melaksanakan invasi. Maka Rasul mengumpulkan para sahabat di Masjid Nabawi, kemudian beliau mengatakan, "Man jahaza jaisal usrata falahul jannah." Siapa yang mau, yang bersedia membiayai peperangan perang Tabuk ini atau Jaisul Usrah ini, maka bagi dia akan mendapatkan surga, kata Rasulullah. Maka sahabat berbondong-bondong dalam kondisi paceklik. Umar bin Khattab dengan bangganya membawa setengah hartanya, Pak. "Ya Rasulullah, ini setengah harta saya berikan kepadamu." Dalam hati Umar bin Khattab mengatakan, "Hari ini, al-yaum ya Abu Bakrin, hari ini wahai Abu Bakar, aku pasti akan mengalahkanmu. Aku membawa harta setengah dari hartaku." Abu Bakar ternyata kelihatan dari jarak jauh, Pak, berbondong-bondong membawa, Pak, seluruh hartanya. Dibawa semuanya, diserahkan ke pangkuan Rasul. "Ya Rasulullah, ini seluruh harta saya." Sampai Rasul mengatakan, "Ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" "Allahu wa Rasuluh," aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Maka Umar bin Khattab langsung down, Pak. Langsung hari itu mengatakan, "Ya Allah, ternyata memang selamanya aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq." Itu dalam kondisi apa? Kondisi paceklik. Datang lagi Utsman bin Affan mengatakan, "Ya Rasulullah, alayya mi'ata ba'ir." "Ya Rasulullah, alayya mi'atu ba'ir." "Ya Rasul, saya infakkan 100 ekor unta." Satu ekor unta, kalau jenengan cek hari ini harganya kisaran 25 juta lah, Pak. 25 juta kali 100 berarti sekitar 2,5 miliar. Rasul mengatakan, "Siapa lagi?" Utsman angkat tangan, "Ya Rasulullah, alayya mi'ata ba'ir." 200 ekor unta ya Rasul, saya tambah. Siapa lagi setelah itu? Setelah Utsman, "Saya lagi ya Rasulullah." Utsman lagi, "Ya Rasul, alayya salatu mi'ata ba'ir." 300 ekor unta. Bahkan dalam riwayat yang lain sampai disampaikan terus nambah sampai 750 ekor unta. Jangan kalikan sendiri nanti Pak itu. Berapa yang dikeluarkan Utsman bin Affan. Maka setelah itu semua masih ditambahkan Utsman memberikan uang senilai 1.000 dinar kepada Rasul ditaruh di pangkuan beliau. 1.000 dinar, Pak. 1 dinar itu koin emas senilai 4/4 gram. Berarti kalau 1.000, jangan kalikan mawon, 4 gram dikali 1.000 berarti 4.000 gram. 4.250 gram berarti 4 kilo seperempat. Emas ini Bang. Bukan emas Hanif atau emas ini, bukan. Ini emas betulan. 4 kilo emas. Maka Rasul ketika itu sambil membolak-balik harta dinar yang dikumpulkan tersebut dengan mengatakan, "Ma'alal Utsman, sungguh tidak akan ada satupun hal yang mampu menimpa Utsman. Apapun yang dilakukan Utsman, dia pasti penghuni surga." Itu saking dahsyatnya apa yang Utsman berikan dalam kondisi paceklik itu, Pak. Dan itu adalah diberikan oleh orang-orang kaya. Itu mungkin meskipun musim paceklik, ya mungkin baginya Utsman itu masih dalam kondisi sarok, masih dalam kondisi lapang karena memang dia adalah orang yang sangat kaya raya. Kalau jenengan pengen kisah, misalnya kisah orang-orang yang betul-betul membutuhkan, kisah betul-betul dalam kondisi dorok. Suatu ketika juga pernah, Pak, ada seorang tamu yang mendatangi Rasulullah. Ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi, kemudian mengatakan kepada Nabi, "Ya Nabi Muhammad, saya sudah beberapa hari tidak makan. Saya seorang musafir, sudah beberapa hari tidak makan," kata pemuda ini. Maka Rasul kemudian mengatakan, "Tunggu sebentar." Beliau pulang. Tanya ke istrinya di rumah, "Wahai istriku, adakah makanan di rumah?" Istrinya mengatakan tidak. "Ya Rasulullah." Datang ke istri satunya, "Adakah makanan di rumah?" Tidak ada. Sampai keliling seluruh istrinya tidak ada yang punya makanan sama sekali. Ya seperti itu Pak kondisinya Rasul, tidak punya makanan. Padahal beliau aslinya adalah orang kaya. Karena ghanimah itu nanti jatah Rasul paling banyak sebetulnya. Tapi ternyata Rasulullah ketika menerima ghanimah itu sebelum sampai ke kantong beliau, sebelum sampai ke rumah beliau, sudah habis dibagi-bagikan lagi. Maka tidak punya apa-apa. Maka Rasul kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, "Siapa yang mau menjamu tamu saya ini?" Maka tidak pikir panjang, seorang sahabat yang bernama Abu Thalhah Al-Ansori, beliau langsung angkat tangan, "Saya ya Rasulullah." Padahal dia itu tidak tahu punya makanan tidak. Langsung angkat tangan, "Ya Rasul, saya ya Rasulullah." Setelah menjawab seperti itu, kemudian dia baru bingung, ternyata di rumah ada makan tidak ya?
Dia langsung setelah itu pulang, tanya istrinya di rumah, "Wah istriku, punyakah engkau bahan makanan?" Karena Rasul punya tamu dan Rasul tidak punya makan untuk menjamu tamu tersebut. Jumlahnya cuma satu orang. Punyakah kita makanan untuk dia? Istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, tidak ada lagi makanan yang tersisa di rumah kita, kecuali hanya jatah untuk anak kita nanti malam." Ya sudah, silahkan nanti engkau berikan air minum yang banyak kepada anak-anak kita, ajak mereka main sampai capek, tidurkan mereka. Masak bahan makanan, persiapkanlah sebaik mungkin untuk tamunya Rasulullah. Maka betul Pak, kemudian istrinya meniru ke anaknya, dimasak makanannya, kemudian dihidangkan. Ketika dihidangkan, piringnya diberi dua. Abu Thalhah mendapatkan piring sendiri, tamunya juga diberikan piring sendiri. Setelah itu Abu Thalhah apa? Merekayasa mengatakan kepada tamunya, "Wahai tamuku, mohon maaf, lampu di rumah kami kehabisan minyak sehingga lampunya padam." Maka di ruang tamu tersebut, seorang tamu itu makan dengan lahapnya. Abu Thalhah dia tidak makan sama sekali. Kenapa? Ya karena tidak ada lagi, Pak. Tidak ada lagi. Bahkan tadi yang diberikan jatah anaknya. Jadi bisa bayangkan, Mbak ya, jatah untuk anak loh Pak ini, Pak. Mungkin jenengan sebagai orang tua itu mengorbankan diri sendiri lebih ringan dibandingkan mengorbankan anak. Jenengan saya yakin ketika jenengan mungkin di rumah, kalau jenengan punya bahan makanan cuma sedikit, jenengan mesti mengutamakan anak dibandingkan diri sendiri. Ini betul, Pak. Mesti seperti itu, karena kecintaan orang tua kepada anak itu lebih cinta dibandingkan diri sendiri. Nah itu Abu Thalhah, dia mengorbankan anaknya. Dia tidak makan, istrinya tidak makan, anaknya bahkan ditidurkan dengan cara dikenyangkan dengan air putih. Akhirnya tamu itu makan dengan lahapnya, Abu Thalhah kemudian acting pura-pura memukul-mukul piring dalam kondisi lampu yang padam. Setelah itu tamu itu dipersilahkan untuk pulang. Maka keesokan harinya Rasulullah itu langsung mencari Abu Thalhah. "Ya Abu Thalhah, wahai Abu Thalhah, apa yang kau perbuat tadi malam?" Allah itu sampai merasa sangat heran, sangat bahagia karena apa yang kau perbuat tadi malam. Sampai turun sebuah ayat yang Allah sampaikan dalam surat Al-Hasyr, Allah mengatakan, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah." Mereka orang-orang yang beriman itu mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajidu fi sudurihim hajah, dan tidak ada keinginan sama sekali, tidak ada tendensi, tidak ada niatan yang lain kecuali cuma memang murni kecintaan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah, bahkan ada di antara mereka yang yu'thiruna 'ala anfusihim, mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya sendiri, walau kana bihim khassasah, padahal hal itu merupakan urusan primer dalam kehidupan dia. Sampai turun ayat seperti itu. Karena perbuatan Abu Thalhah mendahulukan tamunya Rasulullah dibandingkan dengan diri sendiri, keluarga, bahkan anak-anaknya. Maka kisah-kisahnya orang-orang miskin tentang masalah sedekah, tentang masalah harta itu lebih seru, Pak. Kalau orang kaya, Pak, gini Pak ya. Kalau orang kaya pinjam uang itu keperluan apa? Buat beli mobil, buat renovasi rumah, buat beli apartemen, buat beli atau buat nyewa villa dan sebagainya. Tapi kalau orang miskin, Mbak, jangankan kepikiran untuk mobil baru, motor baru, rumah direnovasi. Orang miskin pinjam uang itu 50.000, 20.000 buat apa? Buat beli beras saya habis di rumah. Itu lebih keren, Mbak, atau lebih mengena di hati. Kenapa? Kalau tidak dikasih pinjam 20.000, ini urusannya nyawa, karena beras urusannya. Beda dengan orang-orang kaya yang pinjam itu biasanya buat sesuatu yang urusannya sekunder atau bahkan tersier, gitu ya. Nah inilah yang kemudian tadi ciri-ciri orang yang pertama adalah mereka itu mampu yunfiquna, berinfak fisarra'i wadh-dharra, dalam kondisi lapang maupun sempit. Maka kita biasakan, kita itu jangan terbiasa hanya infak dalam kondisi lapang saja, tapi coba kita dalam kondisi sempit, dalam kondisi tidak punya, kita mencoba untuk memberikan apa yang kita miliki, meskipun kita itu kadang butuh dengan hal tersebut. Itu merupakan refleksi takwa yang pertama. Yang kedua, Allah mengatakan setelah yang pertama tadi masalah infak, yang kedua wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang kedua, refleksi takwa atau ciri-ciri orang yang bertakwa yang mampu kita dapati adalah dia senantiasa kadhiminal ghaidha, menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan senantiasa memaafkan orang lain bahkan sebelum orang itu minta maaf kepada kita. Ini juga perkara yang hebat dan sulit untuk dilaksanakan, Bapak Ibu. Menahan hawa nafsu untuk marah itu perkara yang sulit. Makanya sampai dalam sebuah hadis Rasul mengatakan,
Orang yang kuat itu bukanlah orang yang senantiasa menang di dalam pertempuran, di dalam perkelahian. Tetapi orang yang paling kuat adalah siapa yang mampu menahan hawa nafsunya ketika dia dalam kondisi sangat marah. Namun kemudian marah ini terbagi dua, Bapak Ibu. Ada orang itu yang memang dia itu tidak marah karena tidak mampu untuk melaksanakan amarahnya. Contoh misalnya, seorang karyawan yang dizolimi bosnya. Dia aslinya pengen marah, cuma dia tidak mampu untuk marah. Kenapa? Karena kalah jabatan, karena kalah status sosial, karena kalah harta, karena kalah yang sebagainya, dan lain, kalah ilmu dan sebagainya. Yang kedua, ada orang yang bisa menahan rasa marah meskipun dia mampu untuk melaksanakan amarah tersebut. Dan ini yang sulit, Bapak Ibu. Yang kedua ini yang sulit. Aslinya dia mampu, aslinya dia bisa membalas perbuatan kezaliman orang lain dengan perbuatan yang jauh lebih zalim, jauh lebih hebat. Karena dia punya kapasitas untuk melaksanakan hal tersebut. Tapi dia memilih dirinya untuk ditahan dan tidak marah. Itu yang sulit. Kalau yang pertama tadi kan nggak ada pilihan. Seorang karyawan atau seorang santri didolimi ustadznya, seorang karyawan didolimi bosnya, nggak ada pilihan. Ya mau nggak mau harus dia sabar, harus terima apa adanya. Karena ketika dia membalas, ya mesti akan lebih parah efeknya. Ibaratnya anak sekolah satu, anak A misalnya badannya kecil, kurus, kerempeng. Yang satu yang mendolimi badannya besar, ikut perguruan pencak silat dan sebagainya. Ketika dia nanti didolimi, kok dia balas, dia malah tambah remuk kan gitu, Pak. Maka dia pilihannya mau nggak mau harus sabar. Yang kedua, itu orang itu dia bisa balas. Gambarannya misalnya anak sekolah ya tadi, yang mendolimi orangnya itu anaknya kecil, kurus, kerempeng, nggak punya kekuatan sama sekali. Yang didolimi anaknya besar, dia pintar kelahi, atlet nasional, tapi dia ketika didolimi memilih untuk diam, tidak membalas kedoliman yang dilaksanakan saudaranya meskipun dia mampu membalas. Itu yang berat. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan gimana? Mengatakan tentang balasan atau pahala yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya meskipun dia mampu. Kata Rasulullah, man kazima ghaidhan, siapa yang bisa menahan hawa nafsunya untuk marah, wa huwa qadirun ala ayyan fizahu, padahal dia itu qadir, mampu, ala ayyan fizahu, untuk melampiaskan amarah tersebut, tapi dia memilih untuk menahan dirinya. Kata Rasulullah, da'ahullahu yaumal qiyamah, maka orang ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ala ru'usil khalaik, ditampakkan atau dihadapkan ke hadapan seluruh makhluk Allah. Tsumma yukhayyiru min hurin ain man syaa min syaa, kemudian akan dijajarkan juga seluruh bidadari surga yang ada, kemudian yukhayyaru, akan diminta untuk milih min hurin in masya'a, dari bidadari jenis mana yang diinginkan. Coba nih Pak, dengan misalnya dalam kondisi ini Pak, dijajarkan, dengan buka pendaftaran misalnya Pak, Hanif buka pendaftaran lowongan, pendaftaran menjadi istri kedua misalnya tadi, yang daftar ternyata 100 orang Pak, dengan jajarkan Pak, dengan milih, seperti itu gambarannya. Maka nanti akan dijajarkan oleh Allah di hadapan seluruh makhluk Allah, diminta untuk milih bidadari model apa, seperti apa yang dia inginkan untuk menjadi istrinya di surga nanti. Itu balasan bagi dia yang mampu menahan amarahnya meskipun dia mampu untuk melaksanakannya. Dan dari hadis ini kita juga bisa mengambil pemahaman Pak, bahwasannya Allah itu memang luar biasa Bapak Ibu. Allah itu sangat menjaga aurat seorang mukmin. Maka dalam banyak hadis Rasul mengatakan untuk amalan-amalan yang berbau kebaikan, ketika Allah itu nanti memberikan ganjaran, itu banyak yang ditampakkan di hadapan umum. Salah satunya adalah ketika ada orang yang mau menahan hawa nafsu marahnya, nanti balasannya akan diberikan di hadapan umum. Contoh lain misalnya, orang-orang yang banyak mendapatkan musibah di dunia, kemudian dia mampu bersabar, kata Rasulullah, juga akan Allah tampakkan di hadapan umum. Dengan sabda Rasul mengatakan, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah kanat laujuludahum kanat uridat fil maqarib. Nanti orang-orang yang banyak mendapatkan ujian dan dia bersabar akan diberikan oleh Allah manzilah, kedudukan yang tinggi, diberikan afiyah, diberikan tempat yang mulia, diberikan kesehatan yang tidak pernah sakit, diberikan kenikmatan yang sangat banyak. Sampai-sampai kata Rasulullah, orang-orang yang banyak mendapat kenikmatan di dunia ketika menyaksikan orang yang banyak ujian di dunia, itu sampai mereka mendongakkan pandangan karena saking tingginya tempat mereka. Artinya apa? Ditampakkan Bapak Ibu, karena itu kebaikan.
Kemudian mereka mengatakan gimana? Orang-orang yang banyak mendapat kenikmatan mengatakan, "Lau anna, ya Allah sekiranya juludana kulit kami itu qurridat bil maqarid." Ya Allah, kalau saya boleh minta ya Allah, saya minta tolong kembalikan saya ke dunia, kemudian saya minta agar saya itu diuji dengan sebuah penyakit yang rasanya itu sebagaimana kulit saya terpotong-potong sesenti demi sesenti dengan sebuah gunting. Karena setelah melihat apa? Balasan bagi mereka orang yang sabar ternyata luar biasa. Ditampakkan oleh Allah Bapak Ibu. Tapi kalau untuk masalah kemaksiatan, Allah nanti akan menjaga aib kita Bapak Ibu. Di dunia Allah jaga, di akhirat juga akan Allah jaga. Maka perkara hisab nanti akan Allah hisab satu persatu di sebuah tempat yang tidak ada orang yang tahu, di sebuah tempat yang tersembunyi, sehingga aib itu nanti akan dibongkar di hadapan orang yang melakukan saja, tidak di hadapan orang yang lain, sehingga dia tidak pernah malu dengan orang yang lain karena Allah tutup aibnya. Syaratnya apa? Syaratnya dia harus menutup aibnya di dunia. Ketika dia pernah bermaksiat, ketika dia pernah berbuat salah, dia bertobat kepada Allah dan dia menutup aib tersebut, jangan sampai ada orang lain yang tahu. Bukan malah diumbar-umbar. Malamnya zina, kemudian paginya, tadi malam aku bareng hotel kali, enak tenang. Malah seperti itu kadang-kadang. Nah itu sudah Allah tutupi aibnya, itu merupakan pertanda akan Allah ampuni, kok malah dia sendiri yang membuka aibnya di hadapan manusia yang lainnya. Ya tadi Pak. Jadi yang kedua tadi apa? Dia adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya, meskipun dia mampu untuk marah, dia lebih memilih menahan amarahnya. Dialah orang yang bisa menunjukkan refleksi atau pancaran ketakwaan yang dia miliki.